Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Nugrah dari kelas C1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ahamiyatul marifatullah. Marifah berasal dari kata arafa atau yafrifu marifah, yang berarti mengenal. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Allah tentu tidak akan membiarkan kita tergantung-gantung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Marifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaatnya juga tidak untuk dunia saja tetapi akhiratnya juga. Lalu kemudian ada al-manawi min marifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Berdasarkan maradu syahwat, yang pertama itu ada kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah, bergelimang kemaksiatan serta berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Lalu yang ketiga ada kezaliman. Orang yang zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya perintah Allah, telah sampai pula ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasul, dan kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang di dalam hatinya. Yang keempat ada al-kijbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ada al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tidak dapat terbantahkan. Di balik semua itu ada dalil-dalil yang tidak dapat dibantahkan dan selalu berdampingan dengan hal tersebut. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah artinya al-hakikah, yaitu keberadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Yang kedua ada ad-dalilur hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia, berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah manusia, di antaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh, yaitu perahu dan banjir yang besar yang terjadi. Yang kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya. Yang kedua, lautan yang dibelah oleh Nabi Musa. Dan yang terakhir yaitu berbagai mukjizat Nabi Isa. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat lainnya. Lalu dalil yang ketiga yaitu adalah ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikannya melalui akal adalah dengan beberapa teori, antara lain ada teori sebab dan teori keteraturan. Dan selanjutnya ada at-thoriq ila marifatullah atau cara mengenal Allah. Ada 3 metode, yaitu yang pertama melalui ayat-ayat Allah, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua melalui metode akal dengan naki atau akal, dengan membenarkan dan menghasilkan iman. Yang ketiga metode selain Islam, yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu dan berakibat kufur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.